Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal mengenai notasi sigma. Kita lihat yang pertama, sigma K-1 kuadrat dari I sama dengan 1 sampai 5. Nah, jika terdapat soal seperti ini, maka langsung kita substitusikan saja. I sama dengan 1, kita masukkan, kita ganti di K-nya ini, ya, langsung saja. Oke, jadinya K-nya dimulai dari 1, berarti 1 kurangi 1 kuadrat, lalu setelah 1 2 ya, 2 kurang 1 kuadrat ditambah 3 kurang 1 kuadrat ditambah 4 kurang 1 kuadrat ditambah 5 kurangi 1 kuadrat. Maka hasilnya ialah 1 kurang 1 kuadrat 0 kuadrat. 0 kuadrat tetap 0. 2 kurang 1 kuadrat 1. 1 kuadrat tetap 1. 3 kurang 1 kuadrat 3 kurang 1 2. 2 kuadrat 4. 4 kurang 1 3. 3 kuadrat maka 9. 5 kurang 1 4. 4 kuadrat 16. Nah, maka hasilnya langsung kita jumlahkan. 0 ditambah 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 ialah 30. Maka hasil yang pertama ialah 30. Lanjut ke soal yang kedua. Tidak berbeda jauh, ya. Tidak berbeda jauh. Sigma 2i kurang 2 dengan i-nya dari 1 sampai 3. Seperti tadi, karena jarak batas bawah dan atas masih dekat, langsung kita substitusikan saja, ya. Berarti i-nya kita ganti yang pertama dengan 1, berarti 2 dikali 1 kurangi 2 ditambah 2 dikali 2 dikurangi 2 ditambah 2 kali 3 dikurangi 2 sama dengan 2 dikali 1 2 kurang 2 0 ya, ditambah 2 kali 2 4 dikurangi 2 maka 2 ditambah 2 dikali 3 6 kurang 2 4. Nah, jadi apabila dijumlahkan hasilnya ialah 6. Jelas ya. Untuk soal berikutnya, soal ketiga. Nah, di sini ada deret dalam bentuk pecahan. Kita disuruh untuk menyatakan dalam bentuk notasi sigmanya. Maka kita buat sama dengan, oke, kita lihat bagian penyebutnya 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ini bilangan apa kira-kira? Ya, pintar. Ini adalah bilangan kelipatan 2 atau bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat ya, dengan basisnya ialah 2. Berarti 1/2 pangkat 2 ditambah 1/2 pangkat 3 ditambah 1/2 pangkat 4 ditambah 1/2 pangkat 5 ditambah 1/2 pangkat 6 ditambah 1/2 pangkat 7. Maka hasilnya ialah seperti apa? Maka bisa kita langsung menyatakan ke dalam bentuk notasi sigma, ya, dari I sama dengan, nah ini bilangan keberapa? 1 ya, sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti sampai ke 6. Nah, sekarang polanya seperti apa? Kita lihat pembilangnya 1 semua kan, berarti kita tetap tulis 1 per, nah ininya 2 pokok, bilangan pokoknya basisnya 2 pangkat, kita lihat pangkatnya 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah berurut ya, berarti dapat dengan mudah nih, tadi sudah kita dicontohkan di penjelasan pada PowerPoint. Nah, di sininya bertambah 1 kan, kalau 1 tambah 1 jadinya 2. Nah, berarti N ditambah 1. 1 tambah 1, 2. Untuk bilangan yang suku kedua, 2 tambah 1, 3.
3 tambah 1 4 ya kan. Nah, maka bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini, atau dapat disederhanakan lagi seperti ini. I sampai 6 dengan polanya 1/2. Nah, N-nya kita bisa letakkan di luar ya. Karena 1 dipangkatkan berapapun hasilnya ialah tetap 1. Dan apabila di dalam kurung pembilang dan penyebut memiliki pangkat yang sama, ini sifat eksponen ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 itu rentangnya agak jauh, batas bawah dan batas atasnya agak panjang. Apabila kita tuliskan maka cukup panjang pula ya. Nah, sehingga kita menggunakan rumus apa? Rumus SN yang sudah kita pelajari tadi ya. Apa? N/2. Nah, U1 ditambah UN. Berarti kita perlu cari U1 dan UN dengan apa? Mensubstitusikan ke dalam polanya ini dimulai dari N0. Berarti 3 dikalikan 0 ditambah 2 ya. Nah, kita cukup cari suku pertama dan terakhir. Berarti suku terakhirnya apa? 3 kali 14 ya kan. 3 kali 14, 3 dikalikan 14 ditambah 2. Oke, berarti 3 kali 0 tambah 2 sampai ini berlanjut ya. 3 kali 14 3 kali 14 42 ditambah 2 maka 44. Nah, maka ini sebagai apa nih? U1 dan ini adalah UN. Nah, bisa kita taruh di sini ya. N-nya berapa? Nah, N-nya jumlah bilangannya ada berapa? Dari 0 sampai 14 ya. Atau caranya 14 kurangan 0 14, tapi 0-nya ikut nih termasuk ke dalam bilangan itu. Berarti jumlahnya ialah 15. Paham ya? Berarti 15/2. U1-nya berapa tadi? 2 ditambah UN-nya adalah 44. Maka 15/2 kali 46. Ini coret-coret 23. 23 dikali 15 maka hasilnya ialah 345. Oke, berikutnya soal kelima. Nah, ini soal kelima ini membuktikan ruas kiri apakah sama dengan ruas kanan. Ini belum selesai soalnya. Ini sigma K plus 3 ya. Dari K sama dengan 1 sampai 6. Oke. Nah, yang kita buktikan yang mana? Boleh ruas kiri, boleh juga ruas kanan. Nah, tapi kita lihat dulu ini bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, jangan lupa sifat notasi sigma yang sudah kita pelajari tadi. Ya, ciri-cirinya nih. Batas bawahnya dulu yang perlu diperhatikan. 4 menjadi 1, 9 jadi 6. Berkurang ya. Berarti sifatnya yang tadi, ketika batasnya berkurang maka ditambah sebesar pengurangannya di sini ya. Oke. Ibu akan buktikan yang di ruas kiri ya. Cari yang ininya sedikit saja. Oke, ruas kiri. Kita lihat sigma K dari K-nya sama dengan 4 sampai 9. Apakah sama dengan ruas kanan? Maka nah, ini berubah jadi berapa K-nya? K-nya sama dengan 1 ya. Nah, berarti dikurang berapa supaya jadi 1? Dikurangi 3 kan? Berarti ini juga dikurangi 3. 9 kurang 3 6. Nah, batasnya saja sudah mulai terlihat. Sekarang ketika tadi ini dikurang 3, maka yang ini pasti ditambah
3, berarti K plus 3, selesai. Terbukti bukan? Sama, jadi terbukti benar. Oke, sekian pembahasan mengenai soal-soal notasi sigma. Apabila masih ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan, boleh hubungi Ibu ya. Sampai di sini dulu, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.